Ya, balik lagi di konten gua seputar TikTok dan e-commerce lainnya yang bakal ngejawain semua keresahan kalian ketika jualan online. Nah, nggak berlama-lama lagi dan nggak berbasa-basa lagi. Yuk, dari kemarin kan gue sempet bilang kan di setiap konten, lu kalau ada pertanyaan, lu bingung, lu tulis di komen ya. Sama juga nih, komen ini lu boleh tulis pertanyaan lu. Nanti bakal direkapin, nanti bakal dibacain, dibikin jawabannya satu-satu ya. Yang pertama, dari nama akun user, pertanyaannya, saya udah jalan kira-kira ada 50 pesanan di TikTok Shop. Sekarang ngomong-ngomong namanya jadi Shop Tokopedia. Apakah masih perlu iklan atau tidak? Mengingat traffic saya didapat dari affiliate dan promo-promo. Karena ada yang bilang kalau udah banyak pesanan gak usah ngiklan. Karena setelah ngiklan biasanya orderan jadi drop. Jadi kayak semacam ganti dari traffic organik ke traffic iklan. Nah sekarang gini, kan ada yang bilang kalau misalnya udah punya banyak pesanan begitu ngiklan jadi hilang dari organik ke ini. Bentar dulu, yang ngomongnya siapa ya? Gini. Sebenarnya gue suka bahas di Shop Tokopedia itu dia punya 5 jalur traffic, ya kan? Iklan itu salah satunya, affiliate itu salah satunya, ya. Dan itu tuh ada 5, gitu kan? Misalnya nih kamu udah dapat 50 order per hari yang buat kamu udah cukup lumayan, dan itu dapat dari affiliate misalnya, ya. Nah artinya affiliate kamu udah oke dong, bener nggak? Nah perlu iklan nggak? Tergantung kamu mau naik lagi apa nggak. Kalau kamu udah cukup ya udah. Kalau kamu mau naik lagi, ya sebenarnya kamu perlu mengeksplor jalan yang lain. Ini nggak cuma ngomongin iklan ya, ini ngomongin iklan, ngomongin live, ngomongin yang lain-lainnya. Gitu ya. Terus dari akun Ahmad Munadi, pertanyaan, TikTok Ads buat live itu pasangnya bagusan sejam sebelum live atau 1 menit sebelum live? Waduh, gini, kalau lo mau TikTok Ads sebelum live, itu tuh bisa diatur schedulernya. Jadi misalnya mau semenit boleh, mau sejam boleh, sejam tapi kan diaturnya adalah diatur buat jam ketika kamu live. Gitu ya. Terus ada lagi nama akunnya Cikok. Kalau saya beriklan di TikTok Ads karena ditangguhkan ya, mohon pencerahan dan solusinya biar bisa beriklan. Nah, kalau karena ditangguhkan alias di ban, ya, coba lihat salahnya apa. Coba deh lu tulis lagi lebih detail. Salahnya apa? Bisa jadi metode pembayaran kurang, bisa jadi emang iklan lo ada yang melanggar komunitas, jadinya ya udah di ban, mau gimana lagi. Ya, terus udah gitu nama akun Bagus Maulana. Pertanyaan, kok kenapa setelah masukin nomor rekening di TikTok Ads selalu gagal? Ya, masukin nomor rekening buat bayar maksudnya? Kalau gua sih TikTok Ads itu kan metode bayar banyak ya, itu ada lo bisa pakai kartu kredit, lo bisa pakai kayak dompet digital. Harusnya ya udah lo pilih yang kalau itu gagal ya pakai yang lain aja. Kalau misalnya masukin kartu gagal bisa jadi gini, kartu kamu itu belum dibuka transaksi online-nya. Itu juga bisa nelfon ke banknya. Terus lanjut, dari Rat Channel, kok jelasin tentang kredit iklan ads TikTok Shop dong, soalnya ada saldo kredit iklannya tapi nggak tahu cara makainya. Nah kalau saldo kredit sebenarnya sama kayak cara biasa. Nah, saldo kredit dapat dari mana nih? Nah, ini gue juga lumayan cukup sering dapat sih. Kalau sering pakai, itu bisa dapat saldo-saldo bonus. Nah, bonus itu berarti kan ada saldo kredit. Ya, lu tinggal jalanin aja iklan biasa. Nanti kalau nggak ada saldo, itu dipotong. Jadi ketika itu nol, itu bakal dipakai buat ke situ. Ya, nah terus nama dari akun Widya Nandaku. Pertanyaan, kok affiliate ketika sudah mempromosikan barang seller, sellernya minta kode ads. Gimana kok? Aktifin itu bayar atau enggak? Mohon jawab. Jadi gini, ini sebenarnya gampang. Jadi gini, kode ads itu sebenarnya simpel. Itu tuh di konten kamu klik titik 3, nanti ada bisa buat dipilih untuk ads. Nah, terus udah gitu, jadi kayak kamu tuh bilang ke TikTok, TikTok, konten gue yang ini tuh boleh dipakai ads loh. Jadi bisa dipakai ads sama seller atau sama orang lain. Jadi ini biasa dipakai buat kerja sama lah. Kayak misalnya kita lagi endorse siapa, itu bisa dipakai seperti itu. Nah, nanti diatur boleh ads-nya buat berapa lama. Misalnya atur kayak sebulan, 2 bulan, terserah kamu. Nah, nanti udah di save, itu nanti keluar generate kode itunya lah yang dikirim ke si yang ads-nya. Nanti mereka tinggal masukin kode ads-nya bisa pakai konten kamu. Nah, terus udah gitu nama akun Rika Aprilianti. Kok kalau live di ban itu gimana cara mengatasinya? Waduh. Kalau di ban dosanya apa dulu nih? Coba ditulis dong, diperjelas gitu ya, dosanya apa dulu nih, karena gini, dosa TikTok itu banyak. Ada yang memang bisa bikin ban kamu permanen, ya kalau udah ban permanen ya bikin akun lagi. Atau ada juga yang memang bukan permanen sih, tapi kayak salah deteksi dan lain sebagainya. Nah ini biasanya macam-macam, ada yang gara-gara misalnya kayak kamu salah ngomong, atau kamu mempromosikan pakai keranjang kuning tapi promosi e-commerce lain, itu ada ininya, jadi perlu diperjelas gitu ya. Sebenarnya yang harusnya kamu tanya tuh, kamu nanya cara mengatasi ya. Mengatasi tentu saja dengan appeal, tapi appeal biasa itu biasanya susah. Artinya sebenarnya butuh orang dalam. Nah itu bisa dibantuin kalau kamu udah gabung di MCM atau agensinya. Sebenarnya kita juga ada, gitu kan. Kamu bisa coba gabung, gitu ya. Tapi gue nggak tahu akunnya masih selamat apa nggak, gitu ya. Terus lanjut. Nama akun dari Yogi Hermawan. Pertanyaan, kok kenapa ulasan pembeli di TikTok nggak muncul ya? Kok mohon bantuannya? Kenapa nggak muncul? Harusnya muncul loh.
Justru gue aneh kenapa lu nggak muncul. Coba diperjelas dong, dibikin lagi, dibikin ininya pertanyaannya. Terus nama akun Xiaomi 9A. Kok kalau ikut kampanye TikTok itu bayar nggak sih? Kampanye besar atau kampanye harian? Mohon dijawab. Sebenarnya gini, kalau yang namanya kampanye TikTok bayar apa enggak tergantung gitu kan, kampanyenya apa dulu. Kayak kampanye Ramadan campaign nih sekarang itu dia yang dia jual. Yang bayar ada, yang sampai puluhan juta ada. Tapi ada nggak yang gratis? Ada juga. Ada nggak yang berarti ini lu nggak bayar, tapi lu bayar dengan apa ya namanya? Bayar dengan ngasih diskon. Nah, ada juga tuh. Jadi ada macam-macam tergantung campaign yang mau diikutin. Nah, terus ada lagi dari Suzuki Kasuma. Pertanyaannya, konten saya di TikTok jelas-jelas bukan pelanggaran kekerasan, tapi ditekton karena alasan pelanggaran kekerasan tidak kriminal. Saya jadi merasa TikTok ya suka-suka dia aja nih, udah nggak ada keadilan lagi. Waduh, sabar kakak Suzuki ya. Sebenarnya gini, kalau dianggap kayak gitu, itu sebenarnya bukan suka-suka sih, tapi misdeteksi AI itu sering terjadi. Cuman masalahnya kamu bisa beresin atau enggak gitu kan. Nah, terus udah gitu kontennya memang perlu dilihat lebih jauh. Misalnya memang nggak ada kekerasan, tapi misalnya nih kamu ada pistol-pistolan mainan atau ada apa, itu dianggap seperti itu karena dia juga punya community guideline yang ketat gitu kan. Yang maksudnya sebenarnya baik sih, maksudnya juga menjaga supaya di community itu sehat gitu kan, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, oh, udah beres ya. Nah, itu dia tadi semua Q&A yang ada buat minggu ini. Buat yang belum, coba lu tulis. Atau yang tadi nih gua tanya gitu ya, coba lu per ini ya, yang pertanyaannya diperjelas. Oke, sip. See you, sampai jumpa di Q&A berikutnya.